menghentikan tagar Indonesia Gelap. Mensesnek Prasetyo Hadi merespons demo mahasiswa sebagai kebebasan berpendapat dan pemerintah terbuka menerima masukan. Soal tagar Indonesia Gelap yang digaungkan mahasiswa, Pras minta jangan dibelok-belokkan. Menurutnya tak ada Indonesia Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya baru selesai ya sholat asar berjamaah di masjid. Udah sholat asar belum? Kalau belum sholat asar di skip tuh wajah saya. Ini ada daftar panjang tuntutan mahasiswa untuk Prabowo dalam aksi Indonesia Gelap. Iya ya, dia isinya apa sih mahasiswa itu? Tapi kalau kemarin saya baca, itu memang tuntutannya ini ya, melalui kajian-kajian yang mendalam, ada otaknya gitu tuntutannya itu, mahasiswa itu. Yang pertama ini aksi Indonesia Gelap ininya BMSI ya. BMS itu penggagasnya BMS itu Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia sebagai respon ya terhadap persoalan bangsa yang dianggap ngancem masa depan bangsa. Jadi koordinator pusat BMSI itu namanya Satrian Naufal Putra Ansar. Itu isinya itu mewakili ya ketakutan, kekhawatiran serta mengandung kesejahteraan warga. Bagi Indonesia, bagi kami katanya Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran serta kesejahteraan warga. Wah, itu waktu dihubungi Tempo di 17 Februari. Satu, tuntutannya itu ini ada 13 ya. Saya bacain supaya penonton tuh tahu dan jangan lupa sabar ya. Jangan diklik, jangan skip. Satu, mahasiswa menuntut pencabutan Inpres nomor 1 tahun 2025. Baru ini Inpres itu instruksi presiden. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencabut instruksi presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor termasuk pendidikan. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini tidak berpihak ya pada rakyat dan dapat memperburuk kondisi pendidikan nasional. Itu pertama. Yang kedua, tuntutannya menolak pasal rancangan Undang-Undang Minerba. Loh, kok masih ada rancangannya tuh? Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menyuarakan penolakan terhadap rencana pemberian izin usaha pertambangan IUP bagi perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi yang tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, Undang-Undang Minerba. Nanti perguruan tinggi, dosen-dosen dan yang lain tuh nggak bisa lagi ngomong sama pemerintah ya, nggak bisa lagi menegur penguasa lah. Mereka udah termakan budi dikasih izin usaha pertambangan ya nggak, masih perguruan tinggi itu loh. Mahasiswa menilai kebijakan ini berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi kampus dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Pada 20 Januari 2025, semua fraksi di DPR perwakilan rakyat DPR RI sepakat menjadikan rancangan revisi Undang-Undang Minerba sebagai usulan inisiatif Dewan. Ini termasuk PKS berarti, masuk PDIP, masuk Demokrat yang tadi ya. Susah, rakyat siapa yang diwakili? 3, nih, tentang evaluasi program makan bergizi gratis. Ini potensi untuk jadi korupsi, bocor anggaran ini. Para mahasiswa dari berbagai daerah menuntut evaluasi untuk program yang diunggulkan dalam pemerintahan
saat ini. Ya anak-anaknya makan, orang tuanya nggak punya kerjaan karena nggak ada duit tuh. Ya kepala keluarganya akhirnya dapurnya nggak ngebul. Ya. Dalam aksi yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (UNAP) bersama Politeknik Negeri Padang (PNP) menuntut agar anggaran program tersebut dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Iya, dikeluarkan anggaran program makan bergizi gratis. Presiden BEM Keluarga Mahasiswa UNAD Universitas Andalas, Dedi Irwansyah, mengatakan dengan adanya program makan bergizi gratis atau MBG, dana APBN terkurasi ya, sehingga memerlukan efisiensi anggaran. Menurutnya program ini harus dievaluasi untuk kemudian tepat sasaran. Ya orang jelas ini maksudnya, dihapus saja. Ya dihapuslah, biarin anak-anak itu yang ngasih makan orang tuanya sendiri, keluarganya sendiri, kan gitu. Ya kan, orang tuanya dikasih kerja supaya punya penghasilan, terus orang tuanya, keluarga itu karena ada pekerjaan yang disiapkan pemerintah dimudahkan, terus ngasih makan anak-anaknya sendiri. Ini mah ngasih makan anak gratis, nggak semua kan, pilih-pilih juga dan bertahap, nggak serentak, ya nggak semua dapat, nggak ada keadilan di situ. Tidak hanya itu, para mahasiswa yang ikut turun dalam aksi Indonesia Gelap menilai bahwa pemerintah seharusnya perlu mempertimbangkan efektivitas, transparansi, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat luas sebelum mengimplementasikan MBG. Dihapus saja makan bergizi gratis itu, nggak usah ikut-ikut ke luar negeri udah pada establis itu orang tuanya, sistem sosialnya udah bagus ya kan. Jadi anak-anak lebih diperhatikan di sekolah itu ya. Anak orang tuanya pada punya penghasilan semua di sekolah itu, nggak kayak kita. Anak orang tuanya pada susah, anaknya juga pada nggak sarapan. Tapi terus solusinya bukan ngasih makan gratis tuh, orang tuanya yang dimudahkan pekerjaan. 4. Kaji ulang pemangkasan anggaran. Seorang peserta aksi dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka Uhamka Al, menyampaikan bahwa ia ikut berdemonstrasi karena merasa gelisah dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemotongan anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo bisa menghambat perkembangan dan kemajuan perguruan tinggi. Apalagi efisiensi ditujukan pada program-program yang sebenarnya bukan prioritas seperti makan bergizi gratis, padahal ada yang lebih prioritas, yaitu pendidikan gratis. Nah, itu pendidikan gratisnya. Ucap A di Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. Mana dek? Sholat belum asar? Sholat lah. 5. Tuntut Perpu perampasan aset. Badan Eksekutif Mahasiswa mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perpu tentang perampasan aset. Ini lagi masuk prolegnas kan, belum dibahas, nggak bakalan dibahas kayaknya ini. Karena kalau dibahas ya nanti menghajar anggota DPR sendiri yang koruptor-koruptor itu kan, atau calon-calon koruptor itu. Jadi keluarkan Perpu, peraturan Presiden pengganti undang-undang ya. Hal ini karena rancangan undang-undang terkait perampasan aset tersebut telah lama tertunda tanpa kejelasan. Tapi sudah masuk prolegnas ya. Bahkan tidak dimasukkan ke dalam daftar prioritas legislasi nasional oleh Badan Legislasi DPR RI. Oh enggak masuk prioritas ya, bakalan 5 tahun nggak dibahas itu. Itu perampasan aset. Jadi koruptor-koruptor itu bebas. 6. Desak Tukin dosen ASN dicairkan. Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap adalah meminta pemerintah untuk memberikan hak-hak dosen yang tertahan, seperti tunjangan kinerja Tukin bagi dosen yang berstatus aparatur sipil negara. Ini nggak dibayar sama Jokowi nih.
Kesian deh dosen-dosen nih tunjangannya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek sebelumnya mengumumkan bahwa tunjangan kinerja tukin dosen ASN 2020 sampai 2024 tidak dapat dicairkan loh. Iya toh. Kasihan dosen-dosen ngarepin tapi nggak. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Tagor M. Simatupang, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengajuan anggaran dari proses birokrasi yang nggak lengkap loh. Iya, emang nggak bisa diajukan anggaran susulan gitu. Jadi ada APBN perubahan, perubahan bisa diatur lah. Korupsi aja bisa, masa yang hak-hak dosen nggak bisa dicairkan? Korupsi aja bisa dicairkan. Aduh, maling-maling dapat duit banyak, ini yang bekerja untuk mencerdaskan bangsa. Dosen-dosen itu tunjangannya tukin, apa istilahnya itu tukin ya, tunjangan kinerja nggak bisa dicairkan tuh gimana sih? Ampun dah. 7, berhenti membuat kebijakan tanpa riset. Nah ini main bikin aja nggak pakai riset. IKN itu kereta cepat, tawaran Cina langsung diambil. Dibohongin apa Cina, nggak usah pakai APBN. Nah ini pakai APBN pemerintah ya. Akhirnya membengkak kereta cepat. Ada utangnya 130 tahun itu BMP-nya baru big point kereta cepat. Nggak pakai riset sih, pakai riset. Ya udah melakukan riset Jepang, nggak layak sebenarnya itu IKN karena minimal kereta cepat itu 300 km kereta cepat tuh paling sedikit ya kan? Sebab kalau di bawah 300 kilo seperti Jakarta Bandung yang hanya 150 itu nanti kalah sama angkutan darat. Dan minimal kalau minimal 300 km kereta cepat dan maksimal 800 km. Kalau lebih dari 800 km itu akan kalah sama pesawat kan gitu. Itu kajian internasional gitu. Ini karena nggak pakai riset atau risetnya orang Jepang nggak dipakai. Nah akhirnya terus main bikin aja kereta cepat. Nah nggak layak kan akhirnya. Kata orang Jepang nggak layak sebenarnya, nggak usah bikin kereta cepat karena terlalu pendek jaraknya. Jadi selain itu mahasiswa demonstran mendesak pemerintah untuk menghentikan pembuatan kebijakan publik yang tidak didasari riset ilmiah yang jelas dan tidak berfokus pada kesejahteraan masyarakat gitu. Kalau kereta cepat cocok untuk orang-orang yang main golf itu. 8. Mendesak efisiensi Kabinet Merah Putih. Selain itu, BEM seluruh Indonesia juga menuntut adanya efisiensi dalam struktur dan kinerja Kabinet Merah Putih, menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, serta mendorong pendidikan gratis, penghapusan peran ganda militer dalam pemerintahan sipil, dan reformasi. Ya kan? Penghapusan peran ganda. Banyak polisi-polisi aktif, TNI aktif masuk dalam pemerintahan sipil. Yang itu dulu Dwi Fungsi ABRI namanya, ditolak kan, sehingga di zaman reformasi. Tapi sekarang bukan hanya Dwi Fungsi, multifungsi. Itu yang ditolak oleh aksi demo itu. Udah ya. Loh, ini mestinya 13 kalau di tempat lain ya. Oh, kira-kira itu. Jadi ya itulah ya, disimpulkan sendiri ya. Aksi Indonesia Gelap. Jadi banyak aktif ya, perwira aktif masuk kabinet, masuk pemerintahan sipil. Ada berapa ratus itu perwira polisi. Ada di majalah Tempo hari itu ya. Laporan majalah Tempo itu yang 100 dosa-dosa Jokowi itu. Terus polisi harus
undang-undang direvisi undang-undangnya supaya budaya represi kekerasan itu nggak jadi budaya polisi gitu loh. Ini laporan Tempo kurang sip, kurang canggih, kurang rinci. Ya. Sebenarnya ada 13 dirinci mestinya gitu. Ini editornya kurang rajin. Baru 8. Ini mendesak kabinet efisiensi merah putih. Isinya harusnya kan dipisah itu ya, tentang revisi undang-undang TNI gitu. Kabinet merah putih itu kan terlalu gemuk, terlalu banyak, kata Prabowo. Orang apa-apa banyak, yang penting hasilnya. Nggak apa-apa gemuk, yang penting hasilnya. Maksudnya kalau banyak orangnya, ada wakil menteri 1, 2, itu kan ngabisin anggaran untuk gaji mereka itu loh. Itu Obama itu, zaman Obama, negeri yang kira-kira bisa apple to apple, maksudnya bisa dibandingkan agak setara karena penduduknya juga mirip ya, sekitar sekian ratus juta itu. Kalau kita kan 280 juta, Amerika mungkin 300. Itu zamannya Presiden Obama, menterinya itu 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang. Ya jangan dibandingin sama Timur Leste yang penduduknya 2 juta, menterinya ada 28 atau berapa. Bandingkan dengan Amerika, 15 ngurusi seluruh dunia kabinetnya itu. Nah, Prabowo nggak mau bandingkan dengan yang lebih rasional gitu. Ya wes, selebihnya dinilai sendiri Indonesia apa gelap apa enggak ya, kata orang pemerintah. Nggak ada Indonesia gelap, ya. Indonesia terang. Ya kalau bahasa Prabowo, pakai bahasa Prabowo, Indonesia terang dasmu. Kasar Prabowo tuh, bahasanya monyet, maling, dasmu etik. Aduh, Prabowo, kita punya presiden kok omongannya kasar, nggak pantas. Kalau kata Ferdi Nuril, itu omongan Prabowo itu yang udah umur 73 kayak anak-anak ya, nggak cocok menurunkan kewibawaan sebagai seorang kepala negara yang harusnya punya wibawa. Rame si Ferdi Nuril di X itu loh, Twitter itu loh. Terus aku mau ngaji dulu, ngurusin Prabowo, nggak ngaji aku. 1 hari 1 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.